Halo Sobat Wardana, bertemu lagi nih dengan saya Suci Rahmadani di podcast Wardana, warga undangan berbagi dalam narasi. Kali ini kita kedatangan narasumber nih, beliau adalah Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Kelapa Kampit. Halo Pak. Halo. Boleh Pak perkenalkan diri Bapak sekalian menyapa Sobat Wardana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wardana? Perkenalkan, nama saya Rizkan Akbari. Saya sekarang menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Kelapa Kampit dan alhamdulillah sudah 2 tahun menjabat di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit ini. Selama menjadi kepala sekolah, prestasi apa saja yang sudah dikurai? Oh ya, baik. Kalau berbicara soal prestasi, tentunya cukup banyak yang perlu kami ceritakan, tapi tidak mungkin bisa kami sebutkan satu persatu ya, karena mungkin cukup banyak gitu ya. Kalau saya pribadi sebenarnya ada trik, sebenarnya ada triknya. Yang pertama ya, saya sebagai pimpinan kepala sekolah ya tentunya harus memberi contoh dulu ya. Alhamdulillah untuk saya pribadi selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, saya pernah menjadi juara 1 kepala SMA berprestasi di tingkat provinsi. Itu tahun 2019 yang lalu. Nah, mungkin bermodalkan dengan itulah saya mungkin ini bisa menjadikan diri saya sebagai contoh gitu ya, buat guru-guru, buat anak-anak, karena tidak ada yang tidak mungkin. Jadi saya juga awal pertama mengikuti seleksi kepala berprestasi itu merasa hanya untuk sekedar ikut-ikutan gitu kan. Ternyata setelah diikuti ternyata asik gitu kan. Ternyata tidak ada yang mungkin. Alhamdulillah bisa menjadi juara 1. Cuman ke tingkat nasionalnya kita belum berhasil gitu ya. Nah, selanjutnya kita juga berupaya memberikan support kepada siswa supaya mereka untuk berprestasi, misalnya dengan memberikan reward. Kita selalu mengapresiasi sekecil apapun prestasi yang diraih oleh siswa-siswi kita, pantas kita hargai. Nah, itu biasanya kita lakukan di sekolah. Kalau mereka punya prestasi walaupun hanya di tingkat kabupaten, setelah upacara atau setelah senam, biasanya kita umumkan. Nah, kita bagikan pembagian hadiahnya atau piala, medali dan sebagainya. Itu kita lakukan setelah upacara atau setelah senam. Dan mungkin dengan begitu nantinya itu bisa jadi motivasi buat siswa-siswi yang lain gitu. Nah, kemudian mereka juga akan merasa dihargai ya, mereka nanti kemungkinan juga bisa lebih bersemangat lagi untuk mengejar prestasi. Nah, kemudian kalau berbicara prestasi, alhamdulillah SMA 1 Kelapa Kampit cukup bersaing. Dan baru-baru ini untuk kegiatan Duta Genre sekitar 2 minggu yang lalu, salah satu siswa kami atas nama Tiana itu mendapatkan juara 1 di tingkat kabupaten ya, juara 1 Duta Genre. Kemudian yang lakinya itu ada runner up, ada yang jadi duta intelijensia ya, ada 4 orang kalau nggak salah yang berhasil itu, dan mudah-mudahan nanti mereka sukses menjadi prestasi. Kemudian juga untuk FPLS SDM kemarin juga mendapatkan medali emas minggu yang lalu di tingkat kabupaten. Mereka mendapatkan medali emas untuk cabang baca puisi, kemudian juga komik digital dapat emas juga kemarin. Untuk O2SN juga alhamdulillah yang baru-baru ini juga minggu kemarin juga dilaksanakan di Tanjung Pandan, ada yang karate itu dapat emas, dan yang laki dan perempuannya itu berhak melaju ke provinsi untuk tingkat provinsinya. Kemudian juga di cabang silat juga mendapatkan emas ya. Alhamdulillah kalau untuk prestasi. Nah, itu maksudnya di sini kami berharap prestasi di SMA 1 Kelapa Kampit ini terus berkesinambungan. Jadi dalam setiap bulan itu selalu saja ada siswa yang mencetak prestasi. Nah, ini ke depan juga kami harap juga masih ada event-event yang lain harus diikuti dan kita juga bisa memacu prestasi anak-anak. Jadi dengan kesiapan mereka ini tentunya berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Jadi untuk melakukan persiapan
mendapatkan prestasi, mereka tidak mesti harus belajar keras, karena pengertian belajar itu kan sekarang ini beda, apalagi di kurikulum Merdeka. Kalau pengertian orang awam belajar itu biasanya kan belajarnya di kelas, harus ada guru di depan kelas. Kalau di SMA mindsetnya tidak lagi seperti itu, ya tidak lagi seperti itu, apalagi di kurikulum Merdeka. Jadi karena di SMA itu kegiatannya akan lebih banyak. Kalau di SMP mungkin beda ya. Kalau di SMA nanti ada kegiatan kemah budayanya, ada pelatihan rohis, ada pelatihan dewan ambalan kalau yang pramuka, pelatihan dasar kepemimpinan OSIS. Nah, banyak sekali kegiatan-kegiatan di sana yang otomatis mereka tidak mungkin harus 100% belajar di dalam kelas. Nah, itu kadang-kadang yang ada banyak orang masyarakat menyatakan bahwa SMA itu jarang belajar. Padahal belajar itu pengertiannya bukan berarti belajar di dalam kelas harus ada guru di depan kelas, bukan. Mereka juga perlu belajar untuk berinteraksi, perlu belajar berorganisasi, ya kan? Kemampuan mereka bukan cuma di bidang akademik, karena ada juga kemampuan mereka yang harus kita tingkatkan, yaitu kemampuan verbal, kemampuan berbicara. Sama seperti sekarang ini, ada juga belajar kan. Nah, jadi belajar itu tidak mesti harus baca, tulis, berhitung. Pengertian belajar itu kan maksudnya dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak pandai jadi pandai. Nah, itu maksudnya belajar kan. Jadi sekecil apapun kalau sudah masuk ke dalam lingkungan sekolah itu namanya belajar, ya kan? Ya belajar kemampuan verbal, berbicara, melatih mental dan segala macam itu juga belajar. Nah, itu jadi mencetak prestasi itu kalau kita cuma duduk di kelas kemudian belajar ada guru di depan, prestasi tidak akan bisa kita capai. Nah, itu karena kita punya target prestasi, tapi kalau kita tidak berlatih, siswa tidak diberi kesempatan untuk berlatih, maka kita juga tidak bisa mencetak prestasi. Nah, jadi jangan disalahartikan dengan pengertian belajar. Jadi jangan sampai ada lagi image SMA jarang belajar ya. Untuk P5 aja kegiatan proyek itu bisa sampai 1 bulan kita tidak belajar di kelas maksudnya. Karena untuk P5 siswa harus memulai dari menyusun perencanaan, melaksanakan, kemudian juga mempresentasikan, mengevaluasi, ya. Nah, dan seterusnya itu bisa sampai 1 bulan loh. Tidak belajar duduk di kelas, ada guru di depan kelas. Apakah itu tidak belajar? Mereka tetap belajar, merencanakan, melaksanakan, kemudian mempresentasikan, mereka itu belajar. Maksudnya seperti itu. Jadi jangan sampai ada image yang sederhana. Mindset belajar sekarang kita sudah beda ya. Jadi kebebasan itu ada pada anak untuk belajar. Itu mungkin ya. Jadi kalau bicara berprestasi, ya mudah-mudahan ke depan SMA 1 Kelapa itu akan mencetak prestasi yang lebih baik lagi. Kemudian di tahun-tahun sebelum juga alhamdulillah ada anak SMA 1 Kelapa juga berhasil meraih juara 1 Olimpiade Science ya di tingkat provinsi untuk TIK-nya. Kemudian juga kemudian untuk alumni, alhamdulillah tahun lalu ada 10 orang yang lulus ke perguruan tinggi negeri tanpa tes, maksudnya jalur rapot. Tahun ini alhamdulillah ada 19 siswa SMA 1 Kelapa Kampit yang lulus ke perguruan tinggi negeri tanpa tes lewat jalur nilai rapot. Dan alhamdulillah itu kami pampang, jadi fotonya kami pampang di depan sekolah, ada 19 anak. Kemudian mudah-mudahan nanti masih banyak lagi yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang lewat jalur tesnya. Mudah-mudahan lagi nanti itu yang 19 orang itu tanpa tesnya lewat jalur rapot. Saya rasa itu juga prestasi ya buat SMA 1 Kelapa Kampit, yang artinya ada peningkatan dibanding tahun yang lalu, hampir 100%. Dalam kurikulum Merdeka, nah ceritakan pelaksanaan P5 yang ada di sekolah, Pak. Ya, baik. Untuk kegiatan P5 itu mungkin saya harus ulangi lagi proyek pengembangan profil pelajar Pancasila atau sesuai dengan P5 tadi, itu adalah memang bagian dari kurikulum Merdeka yang sudah kita laksanakan. Nah, untuk melaksanakan kegiatan P5 biasanya kita Dewan Guru biasanya bersepakat dulu
Yang pertama menentukan tema. Nah, yang sudah kita lakukan, misalnya kita kemarin melakukan tema kewirausahaan ya. Nah, alhamdulillah dengan kerjasama dengan Bapak Ibu dan guru, seperti yang saya sampaikan tadi, mereka sebenarnya belajar, tapi tidak belajar di dalam kelas. Itu hampir 1 bulan. Jadi itulah karena mungkin bagi masyarakat awam, karena mereka kurang paham dengan kurikulum Merdeka ini, mereka menganggap itu tidak belajar, padahal mereka juga belajar. Nah, kemarin itu untuk kewirausahaannya kita membuat kekat babe. Itu singkatan. Kekat babe itu kebun bertingkat dari barang bekas. Jadi kita bisa barang bekasnya itu kita buat dari galon yang bekas itu dibuat bertingkat. Galonnya itu diisi dengan tanah, kemudian juga dicampur kompos di dalamnya. Jadi daun-daunan gitu ya, nanti langsung sekaligus pembuatan kompos di dalamnya. Nah, kemudian dari galon itu nanti dibuat lubang di sampingnya. Itu yang saya lihat gitu ya, karena yang pada waktu itu kami mengundang instruktur dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur. Mereka datang secara berkala. Jadi beberapa kali mereka datang untuk menjadi instruktur pembuatan kekat babe tadi. Jadi anak-anak nanti bisa belajar yang pertama mulai dari menyusun perencanaan, merancang, kemudian melaksanakannya, kemudian juga setelah itu mempresentasi. Karena kita kan nanti mereka menanam, misalnya ditanam bibit kangkung. Kangkung itu kan tumbuhnya nggak mungkin dalam 1 hari langsung tinggi kan, nggak mungkin, pasti butuh waktu. Nah, setiap hari mereka amati juga, atau ada yang juga kadang setiap minggu mereka amati. Nah, itu yang mereka pelajari. Nah, karena itu P5 kemarin itu hampir 1 bulan, kegiatan P5 hampir 1 bulan yang dilaksanakan sampai kangkungnya itu tinggi. Jadi kangkung itu ditanam di barang bekas tadi, di galon bekas yang dibuat bertingkat, karena itu disebut dengan kekat babe tadi. Nah, itu salah satu juga bagian dari P5 yang sudah dilaksanakan. Jadi mulai dari tahap perencanaan tadi, perancangan, kemudian presentasi hasil, evaluasi dan seterusnya sampai ke tindak lanjutnya. Nah, itu. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa kegiatan P5 itu sebenarnya untuk mendidik mereka tergantung dengan temanya. Nanti kalau untuk kegiatan seperti ini pasti pasti membutuhkan waktu. Tapi mereka tetap belajar, merancang, evaluasi, menyusun perencanaan dan sebagainya. Nah, itu yang untuk P5 yang sudah dilaksanakan. Kemudian beberapa waktu lalu juga untuk kelas 11 ya, waktu itu kami juga melaksanakan kegiatan pensi pentas seni di sekolah. Itu juga bagian kegiatan P5 ya. Jadi kebenaran waktu itu juga bertepatan dengan bulan bahasa ya, sehingga pensinya dilaksanakan pada bulan bahasa. Jadi setiap kelas itu menampilkan pentas seni, tapi yang sifatnya tradisional, yang membuat cerita adat istiadat gitu yang ada atau cerita budaya Belitung gitu yang diangkat. Nah, jadi mereka itu sama juga. Jadi mereka mulai menyusun rencana, merancang, membuat dialog dan sebagainya, berlatih, kemudian juga mempresentasikan, menampilkan kan. Kemudian juga mereka mengevaluasi. Nah, itu juga belajar namanya. Jadi jangan sampai disalahartikan belajarnya gitu kan. Nah, itu juga butuh waktu lah. Kalau mereka cuman diam duduk di kelas, ada guru di depan kelas, mereka tidak bisa berarti kapan mereka bisa merancang, kapan mereka bisa melaksanakan, ya kan? Nah, itu salah satu mungkin yang membuat kurikulum Merdeka ini menjadi SMA itu sepertinya beda gitu kan dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum kita menggunakan kurikulum Merdeka tadi. Nah, itu saja. Apa program unggulan di sekolah Bapak? Ya, kalau program, ada beberapa program yang kami unggulkan dan akan kami laksanakan. Ada juga sebenarnya sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan, yaitu yang pertama program keagamaan, dan insya Allah
tahun ini akan kami laksanakan lagi, yaitu hafiz Quran juz 30. Nah, cuman memang kita tidak tahu, bukan berarti nanti anak-anak SMA Kelapa Kampit itu harus hafal, wajib hafal Al-Quran, enggak juga, karena kemampuan mereka tuh membeda-beda ya. Jangan sampai ada nanti rumor kalau masuk SMA Kelapa Kampit harus hafal Al-Quran, enggak juga, tergantung dengan kemampuan masing-masing. Jadi setiap orang punya punya target masing-masing nanti. Karena memang yang sepengetahuan kami, setiap siswa memang kemampuan tajwidnya beda-beda. Ada yang sudah lancar, ada yang belum. Itu yang kadang menyebabkan untuk hafiz Al-Quran itu tidak mesti sama setiap anak itu. Nah, itu salah satu program unggulan. Kemudian juga ada juga program literasi. Nah, insya Allah yang program literasi yang diunggulkan di sini, kami biasanya program literasi budaya lokal. Nah, yang pertama yang sudah dilakukan itu kami setiap tahun kami melaksanakan kegiatan lomba cepat tepat bahasa Belitung. Nah, itu cepat tepat bahasa Belitung bukan hanya di lingkup sekolah, tapi kita juga mengundang sekolah-sekolah yang lain yang ada di Kabupaten Belitung Timur, yang juga ada di Kabupaten Belitung, kabupaten sebelah. Jadi kami undang untuk berkompetensi cermat bahasa Belitung. Nah, alhamdulillah tahun yang lalu sudah dilaksanakan, tahun ini akan kami laksanakan lagi cepat tepat bahasa Belitung. Kemudian juga termasuk literasi pentas seni, kemudian juga kami siswa-siswa nanti akan diminta untuk membuat konten itu nanti akan dilombakan. Kontennya akan dilombakan, jadi konten-konten digital maksudnya yang dibuat di sekolah. Nah, itu biasanya juga termasuk pada waktu peringatan bulan suci Ramadan, jadi ada konten Islami dan sebagainya macam. Itu juga program-program unggulan, dan nantinya program karya-karya terbaik itu akan kita tayangkan, akan kita tampilkan nanti kita tampilkan lewat nobar nih. Nanti kita ada nobar nanti kita laksanakan biasanya pada malam hari. Kita nobar kita akan tayangkan konten-konten anak-anak yang bagus gitu, termasuk film-film pendek yang dibuat oleh anak-anak. Jadi kita punya literasi digital ya, gitu. Bagaimana persiapan PPDB tahun ajaran 2004 sampai 2025? Oh ya, untuk persiapan PPDB tahun ajaran 2024-2025, kami di sekolah sudah membentuk tim PPDB dan kepanitiaan PPDB di sekolah. Jadi SMA 1 Kelapa Kampit tahun ini alhamdulillah kuotanya bertambah daripada tahun yang lalu. Kuota SMA 1 Kelapa Kampit tahun ini bertambah 1 kelas. Tahun yang lalu kami hanya boleh menerima kelas, tapi tahun ini kita bisa menerima 6 kelas. Jadi tidak akan ada permasalahan seperti tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu karena kita kelebihan pendaftar ya. Nah, sekarang ini tidak ada kekhawatiran tentunya, terutama buat masyarakat SMA, masyarakat Kecamatan Kelapa Kampit, terutama yang jalur zonasi, yang biasanya bermasalah kan di jalur zonasi. Sekarang ini karena kuotanya bertambah, jadi tidak usah khawatir, karena tidak kemungkinan besar tidak anak-anak yang ada di SMP yang lulusan SMP di Kecamatan Kelapa Kampit bisa tertampung dengan bertambahnya kuota tadi. Jadi kemungkinan tidak akan bisa ditolak lah gitu ya, tetap kami tampung dengan kuota yang cukup banyak ini. Nah, kemudian juga kami membuat brosur nih, ini ada brosur perlu kami tunjukkan ya. Di brosur ini sudah ada lengkap persyaratannya, dan itu nanti bisa dilihat juga di Facebook ya, SMA 1 Kelapa Kampit, di Instagram SMA 1 Kelapa Kampit itu sudah lengkap. Nah, ini di sini sudah lengkap semuanya, persyaratan, kemudian apa saja jadwalnya sudah lengkap. Nah, dan ini juga kami sebar ke seluruh sekolah yang ada di SMP 1 di seluruh SMP yang ada di Kecamatan Kelapa Kampit. Nah, kemudian juga untuk jalur penerimaan ini kan ada 4 jalur nih. Yang pertama itu jalur prestasi,
jalur prestasi itu boleh yang dari luar Kecamatan Kelapa Kampit boleh daftar, tapi jatahnya hanya 3%. Misalnya ada SMP 1 Sijuk yang mau ke sini boleh, SMP 1 Damar, SMP 2 Damar boleh, tapi hanya 3% jalur prestasinya. Yang jalur prestasi yang untuk di Kecamatan Kelapa Kampit sendiri ada 4%. Nah, sisanya baru nanti ada jalur afirmasi ya. Jalur afirmasi jalur untuk yang calon siswa yang dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan adanya punya kartu KIP atau PKH ya. Tapi untuk selanjutnya, kalau untuk SMA 1 Kelapa Kampit ya, di sini kami juga menyertakan di brosur ini bahwa SMA 1 Kelapa Kampit pasti akan menggratiskan IPP. Jadi kalau di SMA SMK kan sekarang ada namanya IPP, iuran pengembangan pendidikan, yang besarannya 60.000 per siswa per bulan. Tetapi untuk siswa yang kurang mampu itu akan digratiskan kalau masuk SMA 1 Kelapa Kampit. Nah, karena kita juga mungkin dengan situasi ekonomi yang sekarang ya, kita juga berharap jangan sampai ada siswa yang tidak mampu atau kurang mampu nanti putus sekolah gara-gara nggak mampu bayar IPP ya kan. Nah, harapan kita yang nanti ada keterbukaan juga dari orang tua, kalau memang tidak mampu nanti bisa sampaikan ke kami dan kami akan gratiskan IPP, termasuk siswa yang berprestasi pun nanti akan kami gratiskan. Jadi tidak usah lagi bayar IPP, tapi harus berprestasi ya. Itu kita akan mulai dari semester depan nanti. Nah, kemudian juga nanti kalau misalnya calon siswa nanti mengalami kendala ya dalam pendaftaran secara online pada saat PSBB, maka calon siswa tadi dipersilakan datang langsung ke sekolah. Nanti di sekolah akan dibantu oleh tim. Jadi tim PPDB di SMA 1 Kelapa Kampit nanti siap melayani yang bagi siswa atau calon siswa yang mungkin terkendala dalam pendaftaran secara online. Itu saja mungkin persiapan. Oh iya, kalau boleh tahu Pak, ada jurusan apa di SMA? Kalau SMA dengan kurikulum Merdeka itu nggak ada lagi jurusannya. Kalau dengan kurikulum yang baru ini nggak ada lagi. Kalau kurikulum sebelumnya memang ada jurusan IPA dan IPS, tapi sekarang sudah tidak ada lagi jurusan. Jadi semuanya umum. Tapi mungkin nanti setelah naik ke kelas 1 ke kelas 11 itu nanti ada namanya pemilihan paket. Jadi siswa boleh memilih mata pelajaran apa saja yang diminati nantinya. Nah, itu kurikulum Merdeka. Beda mungkin dengan SMK. Kalau SMK memang udah ada jurusan gitu ya. Kalau SMA ini sekarang umum. Jadi nanti karena ini kurikulum Merdeka ya siswa bebas memilih. Setelah naik di kelas 10 memilih mata pelajaran apa saja yang sekiranya diminati atau sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu. Baiklah Sobat Wardana, itu cerita dari Pak Rizkan dan saya Suci Rahmadani dari podcast Wardana mengundurkan diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.